Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Liza Putranata dari SMP Negeri 2 Babakan Cikao, dan saya Fatmawati dari SMP Negeri 1 Cibatu, dan saya Emma Rahmawati dari SDN 3 Mulia Mekar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Fatma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Liza? Alhamdulillah baik. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, langkah awal ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait coaching hari ini. Ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Baik, pada hari ini Ibu selaku coach dan nanti Bu Emma selaku coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Ya. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa hal-hal yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Fatma adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coaching kali ini? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan lebih spesifik ketika observasi dilakukan? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Selanjutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada. Baik, demikian observasi hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih. Rekan saya bernama Ibu Emma adalah seorang guru SD di sekolah yang mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid dalam belajar beliau. Hal ini terlihat dari kurang aktif murid-muridnya belajar di kelas. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam kelas. Bu Emma juga ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya bagaimana. Boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh, kenapa? Gini Bu, saya mau bercerita tentang masalah saya dalam mengajar di kelas Bu. Coba ceritakan. Gini Bu, akhir-akhir ini murid saya kurang antusias Bu dalam belajar. Terus dalam mengumpulkan tugas juga hanya 50% dari siswa saya Bu di kelas. Jadi menurut Bu Emma, apa yang Ibu harapkan dalam obrolan ini? Saya mengharapkan solusinya Bu untuk mengatasi permasalahan saya di dalam kelas. Menurut Ibu Emma, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Saya mungkin Bu dalam mengajar kurang variasi, terus terlalu monoton, sehingga murid-murid juga kurang antusias dalam belajar dan sama saya Bu. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu antusias ketika belajar bersama Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga asik Bu. Jadi nggak bosen gitu anak-anaknya. Ya betul, saya sependapat sih dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu tidak bosan ketika belajar bersama Ibu? Menurut saya, seharusnya pembelajaran itu berpusat pada murid Bu, sehingga anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking biar anak-anak lebih semangat gitu Bu. Terus games juga kayaknya pembelajaran yang menarik untuk mereka. Ya, lalu Ibu menangani tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut? Kemungkinan saya terlalu banyak kasih tugas Bu kepada mereka, sehingga mereka jadi kurang antusias dalam pembelajaran saya Bu. Sumber belajar juga kayaknya saya terlalu sedikit Bu. Kalau boleh tahu, emang Ibu Emma menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan ya buku-buku yang ada di perpustakaan Bu. Apakah ada sumber yang lain? Saya pikir ada banyak Bu, kayak kita bisa lihat dari YouTube, dari IG, dari TikTok, atau tulisan ilmiah dari internet Bu. Sehingga bisa menggunakan aplikasi yang lagi ngetren. Anak-anak kan sekarang lagi seneng ke TikTok nih Bu sama Reels IG.
Ya, betul sih. Saya yakin sekali bila ibu menggunakan sumber belajar tersebut pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan biar anak-anak juga nggak bosan, terus menggunakan sumber belajar yang lebih banyak kayak dari TikTok, IG, Reels yang kayak gitu Bu. Terus saya akan memberikan tugas juga nggak terlalu, akan mengurangi tugas, jangan terlalu banyak biar anak tidak terlalu bosan. Kemudian tugasnya juga saya akan kasih sesuaikan bakat, minat dan anak-anaknya Bu. Iya, bagus itu rencana ibu. Mudah-mudahan berhasil rencana itu. Apa komitmen ibu terhadap rencana yang akan ibu jalankan itu? Saya berkomitmen untuk selalu merencanakan pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar. Saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada mereka, Bu. Wah, bagus itu Bu idenya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Terima kasih Bu Fatma atas waktunya, atas serinya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak nanti. Ya, terima kasih juga. Amin. Ibu Fatma, bagaimana Ibu tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Emma ya? Iya. Nah, sebelum penutupan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait observasi tadi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan ketika coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengenali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Baik. Menurut saya sebagai observer, coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Prosesnya pun sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Emma bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Juga coaching yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, baik. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, alhamdulillah ya Bu, demikian observasi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih.